Kisah menjijikan kami tentang kekejaman anomali dimulai di kota sederhana Beckley, Virginia Barat pada 1990-an. Saat itu pukul 10 pagi di hari yang panas di awal Agustus, saat Oscar Dahik berjalan melewati jalan-jalan berhutan dan jalan-jalan belakang kota. Dia bukan penjahat dalam cerita kita, dia hanya seorang pria yang melakukan pekerjaan yang sangat tidak menarik, membersihkan pembunuhan di jalan untuk pemerintah lokal. Banyak makhluk hutan menemui ajalnya melawan roda dan bumper pengemudi yang ceroboh. Dan berkat kerja tak kenal lelah, orang-orang seperti Oscar Dahik, jalan-jalan indah di pedesaan Amerika tidak dipenuhi bangkai. Tentu saja Oscar terbiasa melihat beberapa hal yang tidak menyenangkan di tempat kerja, tapi tidak ada yang seperti ini. Ketika dia mulai menepi ke sisi jalan yang sepi untuk mengambil seekor rusa yang mati, dia terkejut melihat kilatan putih mencolok yang diterangi oleh lampu di depannya. Itu adalah wanita manusia telanjang, berjongkok di atas bangkai rusa. Dia mengisap daging merah yang terbuka di sisi rusa, seolah-olah memakannya. Lalat mengitarinya di udara musim panas yang panas. Bau yang muncul dari bangkai rusa itu tak terkatakan, tapi wanita itu bahkan tampaknya tidak peduli. Dia terus saja makan dengan tatapan gila di matanya, dan yang lebih mengganggu adalah kenyataan bahwa dia mengenalinya, Nyonya Faber, seorang eksentrik lokal yang tinggal bersama suaminya di sebuah peternakan di luar kota, atau setidaknya dulunya begitu. Jadi Oscar Dahik belum pernah bertemu langsung dengan Nyonya Faber. Dia hanya mengenalinya dari selebaran orang hilang yang dipasang di sekitar kota. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelpon pihak berwenang ketika tiba-tiba Nyonya Faber dikejutkan oleh sesuatu dan melarikan diri ke hutan. Ini akan menjadi yang pertama dari banyak pertemuan yang dilaporkan oleh penduduk kota tentang Nyonya Faber, atau lebih khusus lagi, spesies anomali yang dulunya adalah Nyonya Faber dan sekarang disebut SCP-726. Nyonya Faber praktis menjadi kriptid lokal mirip dengan Sasquatch atau monster Loch Ness dengan penampakannya di hutan dan di sekitar kota yang sering dilaporkan oleh penduduk setempat. Tentu saja, Tuan Faber sendirian dalam seluruh situasi ini. Apa yang terjadi pada istri tercintanya? Orang-orang mengira gangguan psikotik atau semacam serangan mendadak demensia akut. Dia harus ditangkap dan dibawa untuk kebaikannya sendiri sebelum dia membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Dan pada 16 Agustus dia akhirnya ditemukan dan ditangkap. Nyonya Faber ditemukan di tempat sampah restoran lokal dengan seekor anjing besar. Setelah ditenangkan, dia dikirim ke rumah sakit terdekat. Kondisinya tampaknya telah maju ke titik di mana dia bahkan tidak mampu lagi untuk berbicara. Namun jika itu berakhir di sana, organisasi SCP tidak akan dipanggil. Itu hanya akan menjadi cerita lokal yang menyedihkan tentang seorang wanita yang menjadi sangat tidak sehat. Tapi itu hanya awal dari keanehan sebenarnya di balik SCP-726. Hewan ternak random seperti sapi dan babi ditemukan di seluruh kota berperilaku sangat aneh, menunjukkan tindakan dan sifat yang tidak biasa dari spesies masing-masing. Dan yang paling mengagetkan adalah penampakan Nyonya Faber di sekitar kota masih belum berhenti meskipun dia telah aktif ditahan oleh rumah sakit setempat. Secara alami saat itu organisasi SCP memutuskan untuk mengendalikan situasi. Mereka mengirim agen lapangan untuk menyelidiki dengan benar dan mencari tahu apa yang terjadi di Beckley, Virginia Barat. Saat itulah mereka menemukan kesamaan yang aneh, belatung. Jadi perilaku yang ditunjukkan oleh hewan-hewan aneh dan oleh Nyonya Faber tidak konsisten dengan spesies mereka sendiri, tapi mereka sangat konsisten dengan perilaku botfly biasa, lalat yang sangat tidak menyenangkan yang terkadang bertelur di dalam tubuh hewan yang masih hidup. Entitas yang terpengaruh secara anomali menunjukkan gerakan insektoid, ketertarikan pada daging yang membusuk, dan bahkan gerakan aneh pada otot punggung, menunjukkan gerakan mengepakkan sayap yang sebenarnya tidak ada. Tapi apa yang terjadi di sini? Apakah ini pengendalian pikiran atau sesuatu yang lebih berbahaya? Ternyata kunci untuk membuka misteri ini ada di tempat sampah tempat Nyonya Faber ditemukan. Seekor babi utuh ditemukan di dalam tempat sampah, menunjukkan perilaku aneh yang sama seperti hewan anomali lainnya. Tapi tidak lama sebelum berubah menjadi babi, itu hanyalah hotdog setengah dimakan yang dibuang ke tempat sampah. Transformasi ajaib ini berasal dari SCP-726, sekarang juga dikenal sebagai belatung rekonstruksi. Sama seperti belatung biasa, makhluk ini tertarik pada daging yang membusuk dan akan berkembang biak dan memakan mayat atau makanan busuk dengan cepat. Namun hal yang benar-benar aneh adalah apa yang terjadi setelahnya. Belatung akan mengeluarkan materi limbah yang telah dibornikan yang kemudian menyusun kembali menjadi sejenis makhluk hidup tiruan persis dari entitas seperti dulu. Yah, persis dalam arti fisik. Dalam pengertian psikologis, klon ini persis seperti lalat bot dewasa. Belatung yang menyusun kembali tubuh-tubuh ini segera mati, tapi setiap kali dua klon ini kawin dengan perilaku reproduksi yang sering diilhami oleh keberadaan bangkai atau daging busuk, mereka menghasilkan lebih banyak telur, yang pada gilirannya melepaskan belatung SCP-726 dan memulai siklus lagi. Dan yang menarik, belatung ini dapat menyusun kembali seluruh klon bahkan dari sebagian makhluk aslinya. Yang menimbulkan pertanyaan, mengapa tampaknya ada banyak Nyonya Fabers yang terlihat di dalam dan sekitar kota Beckley, West Virginia
Virginia. Setelah penyelidikan lebih lanjut terhadap Nyonya Faber dan suaminya, sebuah rahasia yang mengerikan terungkap. Tuan Faber telah membunuh istrinya dengan emosi dan memotong tubuhnya sebelum mengubur potongan-potongan itu di sekitar pekarangan rumahnya. Tanpa sepengetahuannya, investasi belatung SCP-726 di seluruh properti memakan setiap bagian dan menyusunnya kembali menjadi klon individu berotak lalat dari aslinya. Tuan Faber kemudian ditangkap karena pembunuhan itu, dan banyak orang di kota Beckley diberi perawatan amnestik untuk melupakan hal-hal aneh dan menakutkan yang telah mereka lihat. Tapi bagi organisasi, hal-hal aneh dan menakutkan baru saja dimulai. Seorang dokter yang tidak disebutkan namanya dari organisasi SCP memutuskan untuk melakukan serangkaian eksperimen yang benar-benar menjijikan pada SCP-726, membuka log dengan kata-kata yang menentukan. Saya telah memutuskan untuk memulai dengan menguji batas replikasi berulang. Satu telur SCP-726 akan diperkenalkan per sampel. Karena penggandaannya yang cepat, volume belatung tidak mempengaruhi kecepatan operasinya, hanya ukuran organisme yang akan direkonstruksi. Subjek pertama adalah tikus Norwegia yang baru saja mati dipotong setengah memanjang. Ketika telur SCP-726 diperkenalkan, dua bagian dengan cepat dibentuk menjadi sepasang tikus hidup dengan pola bulu mirip. Kedua tikus ini kemudian digiling menjadi pasta halus dan dicampur. Bertanya-tanya apakah SCP-726 akan membuat hibrida. Itu tidak terjadi, malah memisahkan campuran menjadi dua tumpukan dan sekali lagi menciptakan dua tikus hampir identik dengan yang sebelumnya, kecuali salah satu dari mereka sekarang memiliki mata kanan merah. Tikus tanpa mata kanan merah diproses menjadi pasta halus. Biasakah mendengar ungkapan itu? Sebelum pengenalan lebih banyak sampel SCP-726, ini mereproduksi yang mirip dengan tikus dulu. Selain itu sedikit pincang dan buta di kedua matanya. Jantungnya kemudian diambil dari tikus ini, dan setelah memasukkan SCP-726 ke dalam jantung, jantung itu dibentuk kembali tanpa mata atau pigmentasi apapun. Sebuah catatan juga menyebutkan bahwa makhluk itu mencicit tanpa henti. Jantung dari tikus ini kemudian diambil dan dipotong menjadi dua sebelum SCP-726 diperkenalkan. Hasilnya adalah sepasang tikus tanpa mata yang bahkan lebih kacau. Yang satu hanya bisa berjalan dalam lingkaran yang sempit dan yang lainnya segera menyerang tikus pertama. Dokter mencatat bahwa fisiologi dan perilaku serangga tampaknya menurun dengan rekonstruksi berulang dari materi genetik yang sama. Selanjutnya, potongan daging diambil dari tikus yang tidak berbulu. Makhluk yang dibentuk kembali itu tidak berbulu, tidak bermata, dan tidak berkaki, dan tidak berhasil bertahan lama. Sebuah hati ditemukan di dalam tempurung otaknya, tapi karena peneliti khusus ini tidak cukup mencobai Tuhan selama 1 hari, tes dilanjutkan. Hati dari tikus tanpa otak diberi dosis SCP-726 dan hasilnya adalah makhluk tanpa mata, tanpa kaki dengan bagian tengah tubuh yang panjang seperti cacing, dan yang dengan cepat memakan bagian belakangnya sendiri sebelum mati karena kehilangan darah. Tikus mati ini kemudian menjalani 3 iterasi pengujian lagi. Ini pertama kali menjadi jaringan besar tanpa bentuk, dan kemudian menjadi makhluk panjang seperti siput yang mengambil nutrisi melalui kulitnya. Selain itu, tidak ada perubahan yang dicatat karena mungkin telah mencapai kinerja puncak. Ilmuwan memutuskan untuk memelihara makhluk ini untuk pengamatan jangka panjang, menamakannya Brundle dari ilmuwan dalam pembuatan ulang dari Devin Cronenberg berjudul The Fly. Pada titik ini, dokter mulai melakukan tes yang untungnya tidak melibatkan tikus lagi. Sebaliknya, organisasi pindah ke manusia. Daging kering dari tubuh yang berusia lebih dari 2000 tahun diberikan kepada SCP-726 yang mengarah pada pemulihan penuh seorang pria parubaya dengan pikiran seekor lalat, membuka pintu untuk aplikasi forensik praktis potensial dari SCP-726. Manusia tampaknya mengalami tingkat degradasi bentuk yang serupa setelah beberapa kali rekonstruksi dari bahan genetik yang sama. Tapi, karena manusia adalah organisme yang lebih besar dan lebih kompleks, perubahannya seringkali tidak terlalu terlihat seperti perubahan warna mata atau sidik jari. Sementara penggunaan forensik SCP-726 adalah pintu terbuka, klon yang dihasilkan oleh SCP-726 tidak berguna baik untuk keperluan medis maupun makanan. Selama satu percobaan, SCP-726 digunakan untuk menggantikan bagian yang hilang dari kaki tingkat D yang terluka. Ini tampaknya berhasil pada awalnya, sampai tingkat D kemudian mengalami devolusi mental yang cepat menjadi kondisi seperti lalat, sama seperti korban SCP-726 lainnya. Tingkat D dimatikan dan tes dicatat sebagai kegagalan. Diyakini bahwa hal serupa akan terjadi jika transplantasi organ diambil dari klon SCP-726 dan diberikan kepada donor non-anomali. SCP-726 digunakan untuk mengkloning beberapa hewan ternak seperti sapi dan babi. Item makanan seperti steak dibuat dari hewan-hewan ini, dimasak dan diberikan kepada tingkat D. Sama seperti transplantasi, ini menyebabkan keadaan devolusi yang serupa bagi mereka yang memakan daging yang terinfeksi. Bahkan ketika daging telah didisinfeksi dan diproses secara menyeluruh, efek anomali tetap ada. Jadi tidak, SCP-726 tidak akan mengakhiri kelaparan dunia dalam waktu dekat. Meskipun jika itu memberi kita semua pikiran lalat melalui daging tercemar, setidaknya mungkin mengakhiri semua perang global. Mengingat lalat tidak memiliki kapasitas mental untuk membuat atau menggunakan senjata. Pada titik ini tampaknya peneliti hanya ingin tahu dan ingin mencoba beberapa eksperimen acak lainnya hanya untuk itu. Seperti membuat SCP-726 menyusun kembali botfly non-anomali yang mengarah pada klon hanya menjadi botfly yang luar biasa besar yang mati tak lama kemudian, atau menguji patty burger dari restoran drive-thru independen lokal yang dibentuk kembali menjadi 2
sapi berbeda dan 1 tikus besar. Itu enak. Tapi hasil yang paling mengerikan dari semuanya datang ketika mereka menguji SCP-726 pada apa yang dianggap sebagai burger vegan yang seluruhnya terbuat dari daging buatan dan bahan tumbuhan. Makhluk yang dihasilkan sangat mengerikan, mereka benar-benar tidak dapat dijelaskan. Bahkan para peneliti organisasi SCP yang tangguh pun terdorong untuk berteriak dan muntah hanya dengan melihat mereka. Salah satu makhluk ini dibunuh dan digiling menjadi pasta halus sebelum SCP-726 diperkenalkan lagi. Entah bagaimana, ini menghasilkan sesuatu yang lebih buruk, entitas yang benar-benar mengerikan dan tidak dapat dibunuh yang setara dengan SCP-682. Bahkan ketika mereka mencarikan binatang itu terus menyerang. Mereka hanya bisa menghentikannya dengan membekukannya dan menyimpannya di dalam es. Pengujian pada SCP-726 dihentikan tak lama kemudian. Belatung, botfly, dan pasta tikus. Alangkah indahnya. Kalau kamu makan selama video ini, ya, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Sekarang tonton SCP-2852, penghancur pesta orang gila sadis Pupu Johnny, dan SCP-5049, penjual kulit, depo diskon homunculus setan, dan untuk kisah-kisah menakutkan tentang kengerian tubuh anomali.